Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andriana Gopar MPD selaku dosen mata pengampu kurikulum dan pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Nabila Dwi Septianti dan rekan saya Ahmad Damar. Izinkan kami memaparkan materi yang berjudul Hakikat, Dimensi, dan Landasan Pengembangan Kurikulum. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu tentang tujuan dan manfaat penyusunan kurikulum. Tujuan sendiri memiliki arti yaitu susunan yang berfokus pada pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai kurikulum. Yang pertama ada memahami posisi sentral kurikulum dalam pendidikan, yaitu memahami bahwa kurikulum adalah inti atau poros utama yang menentukan arah dan kualitas seluruh proses pendidikan. Yang kedua ada mendeskripsikan hakikat kurikulum sebagai ide, rencana, dan realita. Ini tuh menunjukkan kurikulum itu dilihat dari 3 dimensinya. Yang pertama ada ide. Ide adalah konsep atau gagasan yang ideal tentang apa yang harus diajarkan. Yang kedua ada rencana. Rencana itu dokumen formal yang mengatur pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga ada realita. Realita itu adalah pelaksanaan kurikulum yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan seperti sekolah dan kelas. Poin yang ketiga ada mengidentifikasi dimensi kurikulum seperti ide, rencana, kegiatan, dan hasil. Tujuan ini tuh untuk mengenali berbagai aspek kurikulum secara lebih rinci. Yang pertama mulai dari konsep dasar yaitu ide, perumusan resmi yaitu rencana, implementasi yaitu kegiatan, hingga pencapaian akhir atau hasilnya pada peserta didik. Yang keempat, menganalisis landasan filosofi, psikologi, dan sosiologi kurikulum. Tujuan ini untuk menekankan pada pemahaman akar atau dasar-dasar pemikiran di balik kurikulum. Yang pertama, filosofis. Filosofis adalah nilai-nilai pandangan hidup dan tujuan pendidikan yang mendasar. Yang kedua, ada psikologi. Psikologi adalah prinsip-prinsip perkembangan dan berjalannya peserta didik yang mempengaruhi desain kurikulum. Yang ketiga, sosiologi. Sosiologi adalah kebutuhan, tuntunan, dan kondisi masyarakat yang harus diakomodasi oleh kurikulum. Manfaat sendiri yaitu susunan yang berfokus pada penggunaan praktis kurikulum dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di sekolah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menjadi pedoman dalam merancang strategi pembelajaran, yaitu kurikulum ini berfungsi sebagai acuan utama bagi guru untuk menentukan metode, pendekatan, dan aktivitas yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada menjadi dasar evaluasi dan perbaikan program pendidikan di sekolah, yaitu kurikulum ini menyediakan standar dan target yang jelas sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai seberapa baik program pendidikan telah berjalan dan di mana area yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan kritis terhadap perkembangan kurikulum, yaitu dengan memahami dan mendalami yang diperoleh dari tujuan, yaitu terutama landasan, filosofis, psikologi, dan sosiologi. Para pengguna itu seperti guru, kepala sekolah, dosen, dan sebagainya akan mampu menilai
mempertanyakan, dan memberikan masukan konstruktif terhadap setiap perubahan atau perkembangan kurikulum yang terjadi. Baik, slide yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat pembahasan kurikulum. Tujuan pembahasan ini untuk memahami fundamental yang kuat mengenai kurikulum. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, memahami konsep dasar kurikulum. Jadi, tujuannya ini untuk menguasai inti atau prinsip-prinsip utama yang membangun kurikulum seperti unsur-unsur pembentukan, fungsi utamanya, dan peranannya dalam sistem pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi ragam pengertian kurikulum yang bertujuannya untuk mengenali bahwa kurikulum itu memiliki banyak definisi dari berbagai sudut pandang, misalnya seperti kurikulum itu sebagai dokumen, kurikulum itu sebagai pengalaman, kurikulum itu sebagai rencana pembelajaran. Ini tuh menunjukkan kompleksnya dan kekayaan makna dari kurikulum. Yang ketiga, mendeskripsikan kedudukan kurikulum. Jadi ini tuh tujuannya untuk menjelaskan posisi atau status kurikulum dalam keseluruhan proses pendidikan, yaitu sebagai jantung, pedoman, atau kerangka acuan utama yang menentukan arah seluruh kegiatan belajar mengajar yang diperoleh dari seseorang untuk mencapai tujuan pemahaman di atas, terutama dalam konteks praktis pendidikan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menjadi landasan pikir pendidikan. Jadi pemahaman ini tentang kurikulum akan menjadi dasar filosofis dan konseptual bagi para pendidik seperti guru dan dosen. Dan pengalaman pendidikan dalam mengambil keputusan, merumuskan kebijakan, dan menjalankan tugas profesional pada mereka. Yang kedua, menggambarkan inovasi pembelajaran. Jadi itu, dengan memahami kerangka kurikulum, para pendidik dapat dengan tepat merencanakan dan melaksanakan perubahan atau pembaruan inovasi dalam metode, media, strategi pembelajaran agar tetap relevan dan efektif sesuai tuntunan kurikulum. Yang ketiga ada membentuk kerangka evaluasi. Jadi ini tuh pemahaman kurikulum yang menyediakan standar dan kriteria yang dibutuhkan untuk menilai aktivitas, proses pembelajaran, pencapaian peserta didik, dan keseluruhan program pendidikan. Kurikulum ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi. Saya akan menjelaskan slide ketiga tentang dimensi kurikulum. Kurikulum tidak hanya dipahami sebagai sebuah dokumen, melainkan sebagai proses yang melibatkan tahapan ide, pelaksanaan, dan hasil. Nah, kurikulum sebagai ide yang pertama, konsep dan gagasan pendidikan, mencakup cita-cita, harapan, dan pandangan ideal tentang jenis pendidikan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada peserta didik. Terus yang kedua, filosofis pendidikan, merupakan landasan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan pandangan hidup yang melatar belakangi semua tujuan dan isi kurikulum. Terus kurikulum sebagai rencana. Nah, yang pertama, perwujudan ide dalam dokumen. Ini adalah proses menuangkan konsep dan gagasan ideal ke dalam bentuk yang terstruktur, sistematis, dan tertulis. Yang kedua, kurikulum tertulis merupakan dokumen formal seperti silabus, RPP, modul ajar, atau dokumen utama kurikulum negara yang berisi tujuan, materi atau isi, metode, dan sistem evaluasi yang akan digunakan. Terus kurikulum sebagai kegiatan yang ketiga,
Dimensi ini adalah saat kurikulum benar-benar hidup dan diimplementasikan. Ini adalah proses interaksi nyata antara guru dan peserta didik dan materi pelajaran. Terus yang pertama ada implementasi di lapangan, merajuk pada proses pelaksanaan pembelajaran yang sesungguhnya di kelas atau sekolah sesuai dengan rencana tertulis. Yang kedua ada kurikulum sebagai realita. Seringkali apa yang dilaksanakan realita tidak 100% sama dengan rencana yang tertulis. Dimensi ini mencakup semua pengalaman belajar yang dialami peserta didik, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Terus ada kurikulum sebagai hasil. Yang keempat, yang pertama ada konsekuensi dari pelaksanaan, merupakan dampak atau perubahan yang terjadi pada peserta didik setelah mereka mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran. Perubahan ini berupa pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Yang kedua ada pencapaian tujuan pendidikan. Ini adalah tolak ukur akhir untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang dirumuskan di awal kurikulum atau sebagai ide dan rencana telah tercapai melalui proses pelaksanaan yang ada. Slide keempat, landasan pengembangan kurikulum filosofis dan psikologis. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah dasar pemikiran yang berkaitan dengan nilai-nilai, pandangan hidup, dan tujuan hakiki pendidikan. Filosofi menjawab pertanyaan, mengapa kita mendidik, dan apa tujuan akhir yang ingin dicapai. Yang pertama ada arah dan tujuan pendidikan. Filsafat menentukan tujuan tertinggi yang ingin dicapai melalui kurikulum. Misalnya, jika filosofinya humanisme, tujuannya mungkin adalah pengembangan potensi individu secara utuh. Yang kedua, landasan utama pengembangan. Filosofi menjadi akar atau prinsip utama yang memandu semua keputusan dalam pengembangan kurikulum, mulai dari pemilihan materi, metode, hingga evaluasi. Yang ketiga, filsafat pendidikan Indonesia. Secara khusus, pengembangan kurikulum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menentukan bahwa berpendidikan harus berakar pada budaya bangsa dan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus ada landasan psikologis. Landasan psikologis adalah pemikiran yang berkaitan dengan perilaku, karakteristik, potensi, dan cara belajar peserta didik. Psikologi menjawab pertanyaan bagaimana siswa belajar dan apa yang sesuai dengan tahapan usia mereka. Yang pertama ada teori pengembangan siswa. Kurikulum harus disusun berdasarkan tahapan perkembangan kognitif, emosi, dan sosial siswa, misalnya berdasarkan teori Piaget atau Erikson, agar materi dan tuntutan kurikulum sesuai dengan usia mereka. Terus ada teori belajar kognitif dan humanistik. Kognitif menekankan pada proses internal mental si siswa, seperti pemahaman pemecahan masalah dan pembentukan pengetahuan. Kurikulum dirancang agar siswa dapat mengolah informasi, bukan hanya sekedar menghafal. Terus ada humanistik, menekankan pada pengembangan diri, potensi, motivasi, intristik,
intrinsik dan pengembangan belajar yang bermakna bagi individu. Kurikulum harus memfasilitasi siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Slide kelima, landasan pengembangan kurikulum sosiologis dan iptek. Landasan sosiologis adalah dasar pemikiran yang berkaitan dengan kebutuhan, nilai norma, dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Landasan ini menjawab pertanyaan, apa yang dibutuhkan masyarakat dari lulusan pendidikan? Ada tuntutan masyarakat dan budaya. Kurikulum harus berfungsi sebagai alat untuk melestarikan atau mewariskan dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Kurikulum harus peka terhadap perubahan sosial dan mampu membekali peserta didik dengan nilai-nilai dan keterampilan yang relevan agar mereka dapat berinteraksi dan berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Terus ada kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum harus dirancang agar lulusan memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dan relevan dengan tuntutan pasar kerja saat ini dan masa depan. Adanya kolaborasi antara sekolah dan lembaga pendidikan dengan industri atau dunia usaha untuk memastikan relevansi materi ajar. Terus ada landasan iptek. Landasan iptek adalah dasar pemikiran yang menuntut kurikulum untuk responsif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang pesat. Penyesuaian dengan kemajuan zaman. Kurikulum wajib memasukkan materi-materi terbaru dan relevan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti dari sains, sosial, humaniora, agar peserta didik tidak tertinggal dan siap menghadapi tantangan global. Kurikulum harus mendorong literasi sains dan teknologi sebagai kompetensi dasar. Terus ada pemanfaatan teknologi pembelajaran. Teknologi tidak hanya menjadi materi ajar, tetapi juga alat dan media untuk pembelajaran. Kurikulum harus mendorong integrasi teknologi seperti internet, platform digital, dan alat digital lainnya dalam proses belajar mengajar. Hal ini termasuk pengembangan metode belajar daring atau online, blended learning, dan penggunaan sumber belajar digital. Kesimpulan dari materi yang tadi saya jelaskan dan rekan saya jelaskan, jadi kurikulum adalah inti pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Di dalam kurikulum ini terdapat beberapa dimensi. Dimensi-dimensi kurikulum saling berkaitan mulai dari ide, rencana, aksi, hingga hasil. Pengembangan kurikulum multi landasan terdiri dari filosofis, psikologi, sosial, dan iptek. Jadi, 3 pokok pembahasan terpenting mengenai kurikulum yaitu definisi dan peranannya, dimensi, serta landasan pengembangannya. Di sini ada 3. Yang pertama, kurikulum itu sebagai inti pendidikan dan alat pencapaian tujuan. Jadi, kurikulum ini adalah inti pendidikan yang berfokus sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kurikulum yang sangat sentral seperti pusat jantungnya. Dalam sistem pendidikan, tanpa kurikulum yang jelas, pendidikan tidak akan berjalan tanpa arah. Kurikulum adalah mekanisme terencana atau alat yang memuat materi, metode, dan evaluasi yang dibutuhkan untuk membawa peserta didik itu mencapai tujuan pendidik yang telah ditetapkan.
Yang kedua, dimensi kurikulum yang saling berkaitan. Jadi ini tuh kurikulum memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan, mulai dari ide, rencana, aksi atau kegiatan hingga pada hasilnya. Jadi ini tuh kurikulum yang tidak hanya terbatas pada dokumen tertulis. Kurikulum ini sebuah proses dimensi yang memiliki ide, yaitu tahapan konseptual dan filosofis atau tujuan ideal. Yang kedua ada rencana. Jadi rencana itu tahapan perumusan dokumen yang tertulis atau kurikulum formal. Yang ketiga aksi atau kegiatan. Jadi tahapan implementasi atau realita di lapangan atau proses pembelajaran mengajar. Dan yang keempat yaitu hasil. Jadi hasil itu tahapan pencapaian atau dampak dari pelaksanaan, evaluasi. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa perubahan disatukan menjadi dimensi pasti akan mempengaruhi dimensi lainnya. Yang ketiga, pengembangan kurikulum berlandaskan multilandasan. Jadi ini tuh pengembangan kurikulum berlandaskan multilandasan itu yang terdiri dari filosofis, psikologi, sosiologi, dan iptek. Jadi kurikulum ini tidak bisa disusun berdasarkan satu pertimbangan saja. Di sini itu memerlukan pertimbangan, ada 4. Yang pertama filosofis itu memberikan arah dan nilai. Psikologi yaitu memberikan panduan tentang bagaimana siswa belajar dan mengembangkan atau kesesuaian usia. Yang ketiga yaitu sosiologi. Jadi sosiologi itu memberikan relasi dengan kebutuhan masyarakat dan di dunia pekerjaan. Yang keempat, iptek. Iptek itu memberikan relasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kurikulum adalah konsep yang kompleks dan vital, melibatkan tahapan pemikiran, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang semuanya harus didasarkan pada pertimbangan multidimensi nilai, siswa, masyarakat, dan iptek. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika materi kami kurang jelas atau kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.